Mengapa Allah menciptakan manusia dari debu yang tidak berharga? Mengapa bukan dari benda berharga seperti emas atau berlian? Simak sampai akhir ya. Shalom, salam damai bagi kita semua. Baru saja kita merayakan Rabu Abu. Masih semangat ya? Tentu sebagai umat Katolik, kita tahu Rabu Abu ini adalah awal masa Prapaskah. Pada Rabu Abu, gereja mengoleskan abu pada dahi setiap umatnya. Untuk apa? Umat diajak untuk menyadari bahwa manusia berasal dari debu yang lemah, rapuh, dan berdosa. Sekaligus mengajak umat untuk bertobat dan terbuka menyambut anugerah keselamatan dan pengampunan dari Allah. Jadi, abu berbentuk salib yang kita terima di dahi bukan hanya sekedar simbolis. Itu adalah panggilan untuk introspeksi dan pertobatan. Introspeksi yang seperti apa? Abu sebagai simbol debu mengingatkan kita pada kefanaan, kerapuan, kelemahan, dan dosa manusia. Debu itu lemah karena mudah tertiup angin. Begitulah kita ini lemah karena mudah jatuh dalam dosa. Kalau barang kita berdebu, itu kotor bukan? Hal ini menggambarkan manusia yang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa selama hidupnya. Jadi, yang pertama, simbol abu ini menyadarkan bahwa kita manusia yang lemah dan berdosa. Mengapa kita harus sadar? Terkadang kita tidak menyadari apa dosa atau kesalahan kita, termasuk saya sendiri. Makanya banyak orang yang saling menyalahkan, merasa diri paling benar, bersikeras pada opininya, entah itu benar atau salah. Kita tidak bisa menerima kritik, dan yang mengkritik pun merasa yang paling benar. Semakin sulit di zaman sekarang ini, orang membedakan mana yang benar dan yang salah. Seperti debu kalau menempel di kaca, kacanya menjadi buram, sehingga manusia tidak dapat melihat dirinya dengan jelas. Manusia terlalu fokus pada diri sendiri, ego, harga diri, lalu menjadi sombong dan tidak peka terhadap kesalahan dan dosa diri sendiri. Jadi, ini yang penting. Saat menerima abu, kita dengan terbuka mengakui dosa, kesalahan, dan kelemahan kita di hadapan Allah. Sadar dulu kalau kita ini orang berdosa. Tetapi jangan kebalik ya, untuk sadar akan dosa kita harus fokus introspeksi pada diri sendiri, bukan sibuk mencari kesalahan orang lain. Hayo. Oke, lalu, agar kita dapat menyadari apa dosa dan kesalahan kita, diperlukan kerendahan hati dan terbuka pada ajaran firman Allah. Berdoalah, mohon rahmat Allah agar kita dimampukan untuk dapat rendah hati, mengerti, dan sadar. Lalu, setelah menyadari kalau kita berdosa, tentunya kita perlu bertobat agar kita mampu menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dari Allah. Jadi, yang kedua, tanda abu juga adalah seruan pertobatan kita. Pertobatan seperti apa? Pada Amsal 28 dikatakan, siapa menyembunyikan dosa tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihi Tuhan. Jadi dalam bertobat perlu berubah dan meninggalkan dosa agar dapat memperbarui relasi dengan Allah. Pertobatan bukan hanyalah tentang penyesalan, tetapi juga kebangunan rohani yang membawa kita lebih dekat dan berkenan kepada Tuhan. Jangan lupa juga untuk mengampuni sesama, seperti yang disampaikan Yesus pada Matius 6. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Pertobatan merupakan inti dari masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah waktu di mana kita merenungkan pengorbanan Yesus Kristus dan menyucikan diri kita untuk merayakan kebangkitannya. Selama masa Prapaskah, kita juga diajak untuk berpuasa dan berpantang. Untuk apa puasa dan pantang? Tujuannya untuk melatih diri kita dalam pengendalian diri. Ini bukan sekedar latihan fisik, tetapi juga latihan spiritual untuk mengendalikan diri kita dalam menjauhi dosa dan memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Salah satu sebab utama kita mudah jatuh dalam dosa adalah karena kita tidak mampu atau sulit mengendalikan diri kita. Puasa dan pantang adalah saatnya latihan bagi kita untuk mengendalikan diri dan menahan diri. Dimulai dengan mengendalikan apa yang boleh masuk ke mulut kita. Harapannya dengan semakin mampu mengendalikan diri dan menahan diri, kita juga semakin mampu untuk menghindari dan menolak dosa
yang diakibatkan karena ketidakmampuan kita mengendalikan mulut, mata, tangan, atau tubuh kita ini, juga hati dan pikiran kita. Dalam pertobatan, puasa, dan pantang ini, kita berharap dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni, menguduskan, dan memurnikan kita kembali sebagai makhluk ciptaannya yang diciptakan serupa gambarannya, juga sebagai anak-anaknya yang telah ditebus dengan darah kudus Yesus, dan agar kita semakin hari semakin berkenan kepadanya. Ingat firman Tuhan ini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita ini hanyalah debu, bukan siapa-siapa. Namun karena kuasa dan kasih Allah yang tinggal di dalam diri kita, itulah yang membuat kita jauh lebih berharga dari apa yang kita pikirkan. Namun manusia yang dicintai Allah, yang dihembusi nafas Allah ketika diciptakan, dan yang sudah diampuni berulang kali, seringkali berbalik dan menolak Allah. Allah berfirman pada Kejadian 3, "Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Hal ini mengingatkan bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Maka penting bagi kita untuk mengarahkan hidup bukan untuk mengejar materi atau hal-hal duniawi, melainkan mengejar hidup kekal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sebab Yesus berkata, "Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kalau kita sungguh bertobat dan menjadi lebih baik, kita bisa memberi pengaruh baik, memberi kebaikan dan cinta yang kita wartakan kepada keluarga, orang-orang terdekat, masyarakat, gereja, bahkan dunia. Jadi, kita bukan hanya menerima, tetapi juga memberi dan membagikan apa yang sudah kita peroleh dari Tuhan kepada sesama. Itulah yang berkenan bagi Tuhan. Dengan manusia sadar bahwa ia adalah debu dan akan kembali menjadi debu, manusia dapat memiliki kerendahan hati dan pengakuan kepada Allah Penciptanya, dan kembali kepada Allah setiap kali manusia berdosa dan berbalik dari Allah dengan cara bertobat. Cara yang membantu kita untuk dapat menyadari dosa kita dan sungguh-sungguh bertobat adalah dengan berdoa, berpuasa, pantang, serta bersedekah. Kita harus berjuang dalam kasih, iman, dan pertobatan kita. Ingat teman-teman, tantangan kita di depan juga sama kuatnya. Jadi iman kita harus lebih kuat lagi. Selamat menjalani masa Prapaskah. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam damai sejahtera.